Ganjar itu tak butuh pencitraan, begini penjelasannya. Ditulis oleh Anto Cahaya di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat ini tengah menjadi sorotan banyak pihak, terutama sepak terjang sang gubernur dalam setiap kegiatannya. Jadi kembang lambe media, tokoh politik, pengamat, dan masyarakat. Rasanya wajar mengingat yang bersangkutan menjadi salah satu figur yang masuk radar bursa calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Ganjar adalah satu di antara tokoh atau pejabat yang berpotensi menggantikan Jokowi di tahun 2024. Secara elektabilitas terbilang bagus. Semula sejak maraknya beberapa lembaga survei merilis hasil survei antara bulan Oktober 2020 sampai dengan Juli 2021, nama Ganjar bertahan di 3 besar. Bahkan yang mengejutkan, ia dalam beberapa bulan terakhir ini namanya cenderung mendominasi, nangkring di posisi puncak hasil survei. Artinya ada tren kenaikan atau bisa juga dominasi tokoh lain yang sedang melemah. Pemilihan presiden memang masih cukup lama, tapi masyarakat sudah banyak yang kasak-kusuk mendukung calon mereka secara terbuka, termasuk dukungan ke Ganjar Pranowo. Sedang Ganjar sendiri harus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga tahun 2023. Dan belakangan ini setiap gerak-gerik Ganjar Pranowo kian santer menjadi sorotan media dan juga perbincangan netizen di tengah kegiatannya dalam memerangi COVID-19 yang sedang menggila di wilayahnya. Ada yang mendoakan, ada pula yang memuji, tak sedikit pula yang nyinyir. Namanya juga warga plus 62. Ganjar ini memang memiliki gaya bahasa komunikasi politik yang nyentrik, berbeda dengan tokoh lain yang cenderung kaku dan seremonial. Kalau dia malah sebaliknya terkesan boys sehingga mudah cair. Ganjar tak segan-segan tiba-tiba deprok di pinggir jalan untuk sekedar makan atau mungkin sedang menemui warganya. Dan itu bukan sama sekali pencitraan, karena memang ya begitu itu seorang Ganjar sedari dulu. Karakternya ini saya rasa terbentuk sudah sejak kecil sebagai anak kampung yang memang hidup memprihatinkan, tak banyak protes dan menerima realita. Jadi ia tak sungkan ngelesot bareng rakyat kecil di mana saja, seperti tak ada sekat. Maka tidak heran karakternya akhirnya membawanya ke tempat yang memiliki frekuensi dengan hatinya, yaitu sebagai aktivis kampus. Nah, anak-anak aktivis di era rezim Soeharto apa yang dicari selain misi melawan penindasan rezim terhadap rakyat kecil? Jadi jangan samakan dengan anak aktivis zaman sekarang yang terlihat tajir di opini bohir. Zaman dulu sudah pasti kere-kere. Maka tidak heran karakter seorang aktivis sudah pasti dekat dengan wong cilik atau rakyat kecil. Anak-anak aktivis itu biasa hidup serba dalam kekurangan. Mereka idealis memperjuangkan kepentingan masyarakat. Anak aktivis zaman dulu pakaian kumal, rambut biasanya gondrong, jauh dari kesan rapi. Kalau sedang ngopi bisa segelas bertiga, bahkan lebih, atau makan kadang bareng-bareng juga. Selengean tapi bertanggung jawab, memiliki solidaritas yang tinggi. Saking tingginya, baju atau jaket bisa gantian pakainya buat sekedar gaya atau ngapel gebetan. Hal-hal seperti di atas kecil kemungkinan akan kita temui di diri Prabowo, Anies, Sandi, Emil, Puan, Airlangga, Erik atau AHY. Mereka ketika lahir ke dunia, orang tuanya mungkin sudah berpunya, cukup mapan, bahkan ada yang sudah terbilang kaya raya. Jadi kalau ada yang mengatakan Ganjar saat bertemu warga di emperan toko atau makan di sembarang tempat, yaitu bukan pencitraan kali, karena ya memang sedari kecil, remaja hingga dewasa, kehidupannya tak jauh dari itu. Bahkan saat menjadi pejabat sekalipun ya gaya Ganjar dari dulu begitu juga. Jadi bukan karena biar dapat simpati masyarakat atau apa, karena pada dasarnya Ganjar tidak butuh pencitraan. Itu sudah alami mengalir dan menyatu dalam jiwa dan raganya. Justru kalau tokoh lain yang tiba-tiba ngelesot atau deprok berbaur dengan rakyat, itu yang justru patut dicurigai sebagai acting alias pencitraan diri yang ekstrim. Sebab mereka jiwanya bukan seperti itu dan tidak pernah ditempa kondisi yang miskin papa. Seperti halnya Ganjar kecil, orang tuanya sampai terusir dari rumah sendiri dan cari kontrakan ke sana kemari. Seorang pemimpin yang lahir dari rakyat kecil dan sudah terbiasa hidup sengsara biasanya lebih peka terhadap penderitaan rakyatnya. Dan saya Ganjar selama 2 periode kepemimpinannya sebagai pejabat tidak kehilangan jati dirinya tersebut. Hanya disayangkan Ganjar Pranowo oleh partainya sendiri, PDIP, bukan bintang tapi penghalang bagi kader PDIP lainnya yang berambisi duduk di singgasana. Bagaimana Anda? Rakyat lebih percaya Jokowi ketimbang mantan, tagar Jokowi atasi pandemi melejit. Ditulis oleh Niha Alif di seaworld.com.
Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Akhirnya tagar Pak Presiden menyerahlah yang disemburkan oposisi redup seketika dan berganti dengan kepercayaan netizen pada Jokowi. Memang sejak awal pandemi elit Demokrat sudah sering memaksa lockdown. Meski begitu mereka selalu mendukung demo-demo yang ada seperti demo menolak Undang-Undang Omnibus Law hingga demo yang diinisiasi BEM UI. Salah satu politisi senior Demokrat, Andi Arief, bahkan menyuruh Jokowi minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena gagal mengatasi pandemi. Tentunya mereka tak mau Jokowi lebih sukses ketimbang SBY, kalau bisa lebih gagal. Tapi rakyat saat ini pasti tahu siapa yang sebenarnya tulus mencintai negeri. Sejak awal kasus corona, semua perhatian diberikan Jokowi untuk membantu rakyatnya. Mulai dari membangun banyak rumah sakit darurat, seperti menyulap Wisma Atlet menjadi hotel mewah bagi pasien mandiri, hingga memberi bantuan langsung baik lewat bansos, kartu prakerja maupun subsidi listrik hingga UMKM. Jokowi juga termasuk kepala negara terdepan yang memberikan vaksinasi massal. Meski ada beberapa kebijakan yang terkadang berpolemik seperti PPKM, tapi sejauh ini Jokowi telah sukses melawan pandemi, jauh dibanding SBY jika ia yang jadi presiden, apalagi Anies. Mengenai tagar kepercayaan masyarakat sendiri, seperti dilansir berita1.com, warganet mendukung penuh Presiden Joko Widodo dalam mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 yang belakangan ini lonjakan kasusnya semakin mengganas. Mereka mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi dan anak buahnya untuk menangani virus yang mematikan ini. Hal ini terlihat dari tagar Jokowi atasi pandemi yang bertengger di trending topik Twitter hingga sore hari ini, Sabtu 10 Juli 2021. Tagar Jokowi atasi pandemi bertengger di urutan pertama dan kedua dan ditweet oleh belasan ribu warganet hingga berita ini diturunkan. Seorang warganet atas nama Twitter @kesit mengungkapkan salah satu langkah Jokowi untuk menangani warga yang terpapar COVID-19, yakni memastikan kesiapan rumah susun Pasar Rumput Jakarta untuk menjadi tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Presiden Jokowi tengah malam buta meninjau langsung kesiapan rusun Pasar Rumput Jakarta sebagai salah satu tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19. Rusun tersebut disiapkan pemerintah sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan kasus COVID-19, tulis akun Twitter @kesit. Sementara warganet yang lain dengan akun Twitter @negativisme mengaku percaya Presiden Jokowi mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Yang terpenting semuanya kompak dan tidak saling menyalahkan satu sama lain, karena wabah ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Corona bukan hanya di negara kita, Vietnam dan Malaysia juga sama. Mari berhenti saling menyalahkan dan kompak semua. Gue masih percaya. #Jokowi atasi pandemi. Cuit @negativisme. Senada dengan itu, akun lainnya @mariabi75 sekian meminta semua elemen bangsa untuk tidak saling menyalahkan, tetapi fokus memberikan solusi mengatasi pandemi COVID-19. Lebih baik mencari solusi terbaik untuk menangani pandemi ini, jangan saling menyalahkan Jokowi atasi pandemi, tulis akun @mariabi75 sekian. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet tengah berjuang mengendalikan penyebaran COVID-19 yang belakangan semakin mengganas. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, tempat isolasi, meningkatkan testing dan tracing, serta mempercepat vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi pun mengambil kebijakan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat melalui penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat khusus untuk daerah-daerah zona rawan COVID-19. Berbagai upaya dan kebijakan Presiden Jokowi selalu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya-upaya pengendalian COVID-19. Presiden Jokowi pun dalam berbagai pihak meminta masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan segera mengikuti program vaksinasi COVID-19. Kita harus optimis Indonesia bisa segera hidup normal dan bangkit dengan pertumbuhan ekonomi lebih baik lagi. Kalau dosis vaksinasi sudah mencapai 2-3 juta per hari, maka herd immunity yang diharapkan akan segera tercapai. Sebelum itu kita harus bersabar sedikit dengan aturan semisal PPKM, meski sebenarnya ada kesalahan pemerintah di sana. Sebagai contoh, pada libur Lebaran kemarin pemerintah memberi libur, tapi melarang mudik.
Akibatnya masyarakat berkumpul di tempat wisata. Ada juga kepala daerah di Jatim yang melobi agar santri boleh mudik dengan alasan sudah tidak ada pelajaran. Hal-hal yang tak konsisten semacam ini mengakibatkan lonjakan kasus di kemudian hari dan harus mengambil langkah PPKM yang memukul perekonomian. Semoga cita-cita kita semua agar Indonesia jadi bangsa kuat akibat pandemi bisa segera terrealisasi. Setelah vaksinasi 180 juta jiwa tercapai, diharapkan masyarakat tak hanya hidup normal kembali, tapi juga melek literasi digital dan bisa menumbuhkan banyak startup baru. Saat negara kita memiliki 5 unicorn, di Cina sudah ada ratusan yang tentunya berdampak pada ekonomi negara. Kita buktikan pada negara lain dan juga oposisi kalau Indonesia bersama Jokowi adalah pemenang sejati. Jokowi atasi pandemi. Begitulah kura-kura. Bagaimana komentar dari Anda?